Ribuan umat muslim di Kabupaten Belu merayakan momen suci Hari Raya Idul Adha 1146 Hijriah. Perayaan ini tak hanya ditandai dengan pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga dengan kebersamaan dalam salam salat Idul Adha. Berikut informasi selengkapnya. Ribuan umat muslim di Kabupaten Belu merayakan momen suci dalam perayaan Idul Adha 1446 Hijriah. Hari raya ini tak hanya ditandai dengan pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga dengan kebersamaan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibadah sholat berjamaah yang digelar di lapangan umum Kota Atambua ini menjadi syiar keagamaan yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim di Kabupaten Belu. Idul Adha juga menjadi momen penting bagi seluruh umat muslim untuk memaknai nilai pengorbanan dengan keikhlasan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Hikmah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa dengan peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam melalui pengorbanan dan ujian yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kita umat Islam mengambil hikmah dan pelajaran bahwa hidup ini pasti mempunyai ujian dan hidup ini harus ada pengorbanan, sehingga dalam kehidupan ini kita senantiasa kuncinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim melaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah 2025 Masehi. Yang pertama, momen pada hari ini seperti apa yang disampaikan pada penceramah atau khotib tadi, bahwa kita selalu merendah diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, ini sesuatu yang sangat luar biasa bahwa kita di perbatasan di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, kita pimpinan umat beragama dalam hal ini FKUB selalu menggaung-gaungkan, menyampaikan kepada umat bahwa toleransi itu adalah penting. Itulah tolak ukur kita berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perayaan Idul Adha di Kabupaten Belu juga diiringi dengan toleransi agama yang sangat tinggi. Bahkan keharmonisan yang terjalin menjadi contoh bagi setiap umat di daerah lain. Masyarakat Belu menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dengan saling menghargai dan berbagi tanpa membedakan agama. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Madrasah Sanawiyah Al-Mutmainah menggelar pelepasan peserta didik angkatan ke-34 tahun ajaran 2024-2025 di Gedung BT Lalenok Atambua hari Rabu 4 Juni. Total kelulusan tahun ini mencapai 100%. MTS Al-Mutmainah menggelar pelepasan peserta didik angkatan ke-34 tahun ajaran 2024-2025. Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mutmainah Farasan Isyanib Setiawan menyebut, total kelulusan tahun ini adalah 100%. Beliau kita bahwa pelepasan peserta didik yang ke-34 untuk MTS Al-Mutmainah, khususnya kelas 9. Tahun ajaran 2024-2025. Tahun ini saya peserta ujian dari sekolah 66 orang, 66 siswa. Alhamdulillah tahun ini di kelulusan ke-34 ya untuk kami dari MTS itu 100%. Saya selalu berpesan bahwa utamakan adab, ilmu urutan kedua. Karena apa? Dimanapun adab itu berada, maka anak itu akan terbentuk dengan baik sesuai dengan akhlak yang baik. Kegiatan pelepasan dan penerimaan ijazah ini terselenggara di Gedung Wanita BT Lalenok Atambua pada Rabu 4 Juni 2025. Salah seorang siswi, Syafakus Mawadani mengungkapkan syukur atas kelulusannya. Baginya, apa yang ia lewati hingga saat ini tak lepas dari jasa dan pengabdian para guru di sekolahnya. Rasanya sedih,
senang karena bisa lulus, terus sedih karena meninggalkan guru-guru yang baik, guru-guru yang Masya Allah, guru-guru yang betul-betul terbaik untuk kita, meninggalkan teman-teman, meninggalkan sahabat semua. Nanti semoga saya bisa menjadi yang lebih baik lagi, bisa belajar dari orang tua dan menjaga nama baik sekolah MTS Mutmainah dan juga sekolah-sekolah sebelumnya. Untuk teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, tetap berjuang, jangan pernah putus sekolah dan selalu istiqomah dalam belajar dan jangan lupa pada Allah. Kegiatan pelepasan peserta didik diwarnai dengan berbagai acara yang menarik, mulai dari tari kreasi, peragaan pencak silat, hingga pembacaan puisi dari para alumni Madrasah Sanawiyah Al-Mutmainah. Terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan para guru yang telah mendidik murid-murid di sekolah. Ilmu pengetahuan dan semangat yang telah ditanamkan dalam diri akan sangat berarti bagi setiap generasi untuk meraih cita-cita. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Curah hujan yang mendukung wilayah Kabupaten Belu membawa berkat bagi para petani. Kini setelah panen hasil yang melimpah, para petani siap untuk memasuki musim tanam kedua. Tentu para petani mengungkapkan harapan besar akan ketersediaan cadangan air yang melimpah di tahun ini. Berikut kami sajikan untuk Anda. Memasuki musim tanam kedua, para petani antusias mulai menyediakan lahan persawahan untuk memulai tanam padi. Seperti yang terjadi di Dusun Oeleu, Desa Bauho, Kecamatan Tasifeto Timur. Petani mengungkap harapan akan ketersediaan air yang cukup dan cuaca yang mendukung. Petani tengah menyediakan lahan persawahan dan benih padi untuk ditanam. Harapan ini disampaikan petani di tengah kekhawatiran akan potensi kekeringan. Salah satu petani asal Bauho, Martinus Maasa menjelaskan, memasuki musim tanam kedua kali ini untuk memulai penanaman padi terjadi lebih awal. Ini berkat kondisi curah hujan yang masih mendukung cukup untuk menjaga cadangan air di lahan persawahan. Tanam yang kedua kali. Hanya 80 ar saja. 80 ar ya. Daripada kita, biar saya angkat pematang pelan-pelan. Kapan dia besar sudah kita langsung traktor ini sisir langsung kita tanam sudah. Kalau air itu stabil. Air stabil. Ya, air itu sekarang kan semua itu kan belum belum panen toh. Iya. Ya, separuh barusan panen, belum panen. Jadi kalau air itu kalau mereka masih belum panen itu kita harus cepat-cepat sudah. Kapan mereka panen sudah kita sudah tanam, tinggal kontrol air. Tinus berharap musim tanam kedua tahun ini dapat menghasilkan padi yang melimpah dan terhindar dari serangan hama yang dapat merusak tanaman mereka. Selain itu, segala usaha dan kerja keras mereka membuahkan hasil yang memuaskan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan di daerah tersebut. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Terus saksikan Mbak Ita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Matil Billy mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.